Quran menyebutkan peristiwa Isra ini dalam surat Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina, supaya Allah kami, begitu firman Allah, kami bisa memperlihatkan kepada Muhammad sebagian dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah kami. Surat Isra ayat 1 ini selain menerangkan bahwa perjalanan Isra itu adalah sebuah perjalanan yang dilakukan atas izin Allah. Jadi fa'ilnya fa'il yang mengerjakannya itu adalah Isra yang adalah Allah. Sehingga karena yang melakukannya adalah Allah, maka tentu saja tidak ada sesuatu yang mustahil untuk melakukan sebuah perjalanan cepat. Jadi Quran memberikan jawab Maha Suci Allah yang mengisrakan hambanya yaitu Nabi Muhammad. Jadi setelah beliau di Makkah menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan, tekanan, sampai penghinaan, dari sejak beliau menyampaikan, terutama sejak beliau menyampaikan ajaran, sempat dibujuk oleh berbagai macam oleh harta, oleh kedudukan, dan kemudian sampai oleh dibujuk dengan tawaran perempuan, kemudian dibujuk juga untuk untuk gantian begitu dalam penyembahan. Kami siap menyembah Tuhanmu Muhammad, tapi bulan depan kaulah yang menyembah Tuhan kami. Sempat juga berbagai macam, dan puncaknya adalah beliau menghadapi tahun duka cita, yaitu selain sahabat-sahabat diteror, ada yang dibunuh, kemudian Nabi sendiri diteror dan sakiti, dihina, lantas pada waktu yang sama Siti Khadijah meninggal dunia, dan kemudian juga paman beliau Abu Thalib yang menjadi benteng perjuangan pada waktu itu juga meninggal dunia. Jadi penderitaan keluarga, bisnis keluarga Nabi diboikot, ekonomi dihancurkan, keluarga juga mengalami duka, lantas sahabat-sahabat juga diteror dan lain-lain. Adalah suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril dan malaikat lain untuk membawa beliau yang ketika itu sedang berada di Hijr Ismail untuk berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah perjalanan Isra. Kenapa? Untuk apa perjalanan Isra ini? Quran menyebutkan linuriyahu min ayatina, supaya kami bisa memperlihatkan kepada Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Apa itu ayatina? Antara lain ialah bahwa daerah yang membentang antara Mekah dan Palestina itu syarat dengan puing-puing bekas peninggalan orang-orang dahulu yang pernah melawan para nabi, yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlihatkan oleh Allah seolah-olah ada pesan bahwa Muhammad, nabi-nabi sebelummu juga mengalami berbagai macam kepahitan, penderitaan dan tantangan, dan Allah memperlihatkan tentang kebesaran Allah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan peristiwa Mi'raj kita temukan itu dalam surat An-Najm, yaitu bahwa beliau betul-betul ada di Sidratil Muntaha bersama Jibril. Sekali lagi ini adalah peristiwa mukjizat sehingga tidak dapat dimengerti secara biasa, supra rasional, tapi kita wajib percaya karena memang Quran menyebutkannya. Seperti sama-sama kita ketahui, hasil dari Isra Mi'raj itu kewajiban sholat yang 5 waktu. Sebelum itu Nabi sudah mendapatkan perintah untuk melakukan sholat, antara lain sholat malam. Jadi beliau sudah mendapatkan bekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menyikapi satu situasi keadaan waktu itu yang syarat dengan penderitaan, penghinaan kepada Nabi, pelecehan,
dan berbagai macam tekanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan surat Al-Muzammil, lakukan sholat malam. Jadi sholat malam lebih duluan 10 tahun sebelum sholat wajib dan 5 waktu yang diwajibkan ketika Mi'raj itu.